Halo everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sairi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini dan jangan lupa like videonya. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang XRP. Jadi ada beberapa artikel yang saya pengen tunjukin ke teman-teman, ada beberapa perbincangan dan beberapa opini yang juga saya akan tunjukkan ke teman-teman terkait dengan XRP dan potensi ke depannya. Jadi teman-teman, ini pembahasannya mungkin akan lebih banyak ke arah pembahasan tersebut ya. Jadi akan saya lebih banyak, mungkin istilahnya lebih banyak perbincangannya atau lebih banyak lisannya dibandingin technical analysisnya. Dan nanti ada technical analysisnya juga di bagian akhir supaya teman-teman tahu nih kira-kira gambarannya price actionnya untuk si XRP seperti apa. Dan teman-teman, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya. Pertama teman-teman, yang paling menarik itu adalah Rally for Crypto. Jadi ada event Rally for Crypto. Ini tuh kayak semacam campaign atau kampanye yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman pengen hadir atau lagi ada di Amerika, boleh datang ke teman-teman ya. Tepatnya ada di F Street NA dan Second Street NA ya. Washington ya. Walk on Washington. Jadi ya, Rally for Crypto itu adalah event yang atau campaign yang diadakan oleh XRP Army. Jadi ini menurut saya memang totalitas buat XRP ya. Dan diadakannya itu per hari Jumat tanggal 10 jam 10 pagi. Which means di jam sekarang itu berarti nanti malam teman-teman. Kira-kira saya kurang tahu ya perbedaan jamnya ya. Tapi ya let's say malam ini atau ya malam inilah ya waktu New York gitu kan. Waktu Amerika gitu kan. Dan ya ini harusnya sih bisa menjadi satu kondisi yang cukup positif karena salah satu yang dilingkarin itu adalah US Securities and Exchange Commission. Jadi SEC itu bakal didemo teman-teman sama si XRP Army ya, kurang lebihnya kayak gitu. Ya, saya rasa ini adalah satu positif news buat XRP ya. Lalu kita akan lanjut ke artikel berikutnya. Jadi ini adalah artikel ini sebenarnya merupakan opini sih. Kalau teman-teman tahu kan beberapa hari lalu saya sempat mention tentang Raoul Pal ya, atau CEO dari si Real Vision Company. Nah, waktu tanggal ini sih tanggal 9 Desember ya, which is harusnya ya di hari-hari ini ya gitu ya kurang lebih teman-teman. Jadi dalam beberapa interview terakhir, mantan eksekutif Goldman Sachs atau si Raoul Pal ini menjelaskan kenapa dia invest di XRP teman-teman. Bahkan dengan kondisi dia sekarang saat ini itu masih bergesekan dengan SEC ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Sebenarnya yang paling utamanya sih adalah komentarnya dia ya. Kalau ini menurut pandangan saya ya, dia beli XRP karena reason yang sederhana. Reason pertama atau reason A adalah XRP memiliki kegunaan. Which is teman-teman tahu dong, salah satu fitur andalannya kan adalah on-demand liquidity. Nah, on-demand liquidity itu adalah mempermudah transaksi antar perbankan di seluruh dunia, globally, kalau misalkan nanti sudah dipakai kerjasama. Karena transaksinya cepat, hitungan detik, dan ngegantiin kesulitan transaksi remittance. Karena seperti yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu sih, kalau misalnya kita kirim uang dari Indonesia misalnya ke Australia, itu biasanya mau makan waktu ya mungkin 3-5 hari kerja lah dari perbankannya. Terus juga kita tahu ada biayanya dan biayanya lumayan. Dan kalau pakai XRP atau Ripple ya harusnya beres teman-teman. Urusan itu cepat. Transaksi hitungan detik, saya datang ke bank, mungkin saudara saya sekarang lagi di Australia, lagi nungguin di bank juga. Oke, gue kirim ya, jebret, kirim duitnya melalui perbankan kirim di sana, terus ada serah terima, set, udah deh diterimanya Australia dollar yang dikirim dalam bentuk Ripple atau XRP teman-teman. Nah, dan saat ini dijelaskan itu sedang digunakan. Jadi memang udah fiturnya tuh udah ada dan sedang digunakan. Which is ini kita bukan ngomongin koin kosongan atau koin yang nggak punya manfaat gitu loh teman-teman ya. Jadi poin nomor 2 atau yang poin B adalah menurut dia nih, dengan posisi saat ini risk rewardnya itu harusnya bakal menjadi mantep banget ya, dalam arti gini. Jadi menurut dia it got heavily discounted in the price. Jadi harga sekarang itu harusnya harga yang cukup murah buat XRP. Dan menurut dia, well, what is going to do? Fall 100% from here to zero, artinya dari harga $0.85 sekarang jadi 0. Tapi kalau misalkan case-nya selesai, case-nya beres, itu bisa naik sampai 10 kali lipat. Ini menurut kata si Raoul Pal ya. Jadi if it gets solved, it's up 10x. And I'm like, well, that's a no-brainer, which is ya harusnya oke banget ya kan. Kenapa? Kalau misalnya kalian ngelihat nih istilahnya teman-teman. Kalau kita gade motor, istilah kasarannya, kita gade motor tapi kita bisa dapat rumah, kenapa nggak mau? Gitu loh.
Nah, itu menurut pandangannya si Raoul Pal. Tentunya ini disclaimer ya, bukan berarti kita ngajak teman-teman buat gade motor sama-sama, istilahnya begitu teman-teman ya. So, ini dia, makanya teman-teman tanyakan ke diri teman-teman. Bagi Anda yang XRP Army ya, saya ajak teman-teman untuk sama-sama kita bertahan ya. Kita sama-sama bertahan karena kita cukup yakin XRP itu seharusnya harganya nggak di $0,85 ya. Kalau menurut opini saya sih harusnya minimal dia 3-5 dolar dengan kondisi saat ini. Which is kita sama-sama tahu secara crypto market cap aja dia itu selalu top 10 teman-teman. Selalu top 10. Memang sudah dari dulu selalu top 10, tapi kita harus tahu case ini tuh makan waktu. Sehingga walaupun XRP ini sekarang kita sama-sama tahu ada upgrade, ada development ya, dia kerjasama sana sini. Udah mulai dipakai di apa namanya? Eastern ya Southeast ya Southeast udah mulai dipakai. Kita tahu Jepang udah kerjasama, Filipina udah kerjasama, terus juga Middle East kan lately ini kan kita tahu informasi terakhir kalau teman-teman nonton video XRP saya yang terakhir itu dia mulai ada kerjasama di Middle East juga. Nah, dengan market cap 40 miliar dolar harganya seharusnya nggak segini teman-teman. Dengan kegunaan dan fungsinya, dengan ramah lingkungan dan bla bla bla, istilahnya harganya semestinya nggak segini. Jadi teman-teman silakan komen di kolom komentar kira-kira buat Anda XRP Army, Anda percaya harga XRP itu seharusnya berapa sih? Dan kalau case ini selesai kira-kira bisa naik sampai berapa sih? Ya, silakan Anda komen ya supaya kita sama-sama tahu nih pandangan XRP Army seberapa strong Anda dalam nge-hold XRP gitu ya. Memang sih balik lagi, XRP centralized, tapi memang kita harus tahu juga fungsi kegunaannya itu mungkin akan dipakai oleh pemerintahan. Ya, kalau misalnya dipakai pemerintahan, ya memang harus centralized dong, istilahnya kan, karena memastikan tidak ada transaksi yang terlalu over ya, istilahnya bukan likuiditas, maksudnya kita bicara fluktuasinya, itu nggak bisa terlalu signifikan teman-teman, nggak bisa terlalu ditradingin istilahnya gitu loh. Tapi kalau kita bicara value XRP harusnya nggak segini. Ya, sesimpelnya itu aja teman-teman. Oke? So, berikutnya, ini ada satu kondisi yang menurut saya bisa mungkin memberikan dampak XRP kemarin akhirnya kan ngepam nih sampai di atas $0,9. Itu seharusnya, menurut saya ya, ini harusnya efek dari sini teman-teman. Jadi, beberapa hari lalu, itu ada kongres ya yang diadakan oleh SEC untuk mungkin menerima, istilahnya mengkolek pendapat lah dari para CEO cryptocurrency ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada crypto CEOs finally had their day in Congress. Jadi top crypto leaders itu menjawab beberapa pertanyaan dari si SEC. Dan Gary Gensler itu ditampol teman-teman. Ini kalau highlightnya nih Gary Gensler ditampol di Kongres Crypto meeting ketika XRP itu sempat dijadiin salah satu acuan mungkin ya. Karena kan sorry iklan teman-teman. Jadi mereka ini kan sebenarnya galau nih SEC bilang kayak kita nggak bisa meregulasi secara jelas kripto itu seperti apa gitu, apakah dia securities, apakah dia digital asset gitu kan. Ini kan dia penjelasan kayak gini, akhirnya di penekanan bahwa harusnya udah clear sih dan SEC doang yang memperibet gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa dengerin ya, ini salah satu statement yang menurut saya tuh kayak boom gitu loh, kayak wah ya, nih kalian dengerin ya, saya mute dulu teman-teman, sorry. If I decide that XRP is a security, why won't we let it list on a US exchange? The problem is we treat crypto assets differently from all other assets. And the answer is just recognize them for what they are. These are assets that represent some underlying activity. It could be a network, it could be an application. They have a value that people are willing to buy and sell at. Let them in. That would be my message. Let them in. Nah teman-teman, ini saya translate sedikit ya. Intinya gini, kalau misalkan XRP itu dikatakan sebagai securities, ya udah listing aja di exchange ya kan, listing aja di stock exchange gitu. Faktanya ya si Mr. Brooks ini ya, dia bilang intinya gini, simple banget ya. Kalau misalkan dibilang kripto, ini kita berbicara soal kripto secara overall. Teman-teman kan tahu nih, kita kalau beli kripto itu pasti punya tujuan. Istilahnya kayak, kenapa kalian beli Cardano? Kenapa kalian beli Polygon atau Matic? Itu semua kan kita tahu bahwa di belakangnya tuh ada fungsi. Dan fungsi digital itu kan sebenarnya adalah underlying asetnya. Dan ya ini kata si Mr. Brooks simple.
let them in. Kenapa ya? Orang udah ada yang beli, udah ada yang jual, udah ada yang transaksi di dunia kripto, dan artinya memang seharusnya udah nggak perlu ribet lagi gitu loh kita ngomongin regulasi, karena faktanya orang-orang sudah menyatakan, bukan orang menyatakan lah, istilahnya melalui market behavior-nya, ketika orang bertransaksi di kripto, artinya kan kita sudah punya kepercayaan terhadap digital aset tersebut. Artinya ini ya sebenarnya ya, dan yang kebetulan di-mention adalah XRP, makanya kalau kita lihat dari pricing, tiba-tiba dia nge-spike teman-teman ya, sangat signifikan gitu. So, itu tadi ya beberapa artikel yang menurut saya cukup menarik untuk kita menggali lebih dalam tentang XRP ini. Dan ya, seperti yang tadi saya minta teman-teman, make sure kalian komen kira-kira berapa harga XRP sebaiknya teman-teman ya, atau idealnya berapa sih harga XRP gitu. Oke, saya tanpa perpanjang lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasan technical analysis-nya. But before saya lanjut, teman-teman saya mau kasih reminder sedikit, malam ini itu tepatnya sekarang, ya sekitar jam 8.30 ya, itu ada data penting, core CPI dari Amerika Serikat ini mengukur ya inflasi teman-teman ya, jadi salah satu indikator penting. Kalau misalnya forecast-nya dan maksudnya aktualnya itu lebih baik dari forecast-nya di 0,5%, berarti harusnya dampaknya bagus buat dolar dan akan menjadi sedikit buruk untuk cryptocurrency. Tapi kalau misalkan ternyata resultnya turun atau minus, maka ada kemungkinan kita bisa lihat market nanti malam, pokoknya intinya fluktuatif lah. Nanti teman-teman cek sendiri kondisinya kayak gimana ya. Oke, so masuk ke XRP. Untuk time frame daily, saya akan start yang simple aja teman-teman, sederhana aja. Saya ngelihat XRP ini pada dasarnya kita ngebentuk semacam symmetrical triangle ya. Beberapa good news-nya adalah XRP kalau kita lihat dari dia punya RSI, ini RSI-nya tuh udah oversold teman-teman ya. Sudah sangat-sangat oversold. Ya, bahkan sampai ke indeksnya itu sendiri sampai di kisaran 26 ya, 26% dari RSI. Which is ini harusnya bagus teman-teman. Karena kalau kita lihat nih, ini terbentuk yang namanya hidden bullish divergence ya. Balik lagi beberapa kripto saya lihat memang terbentuk hidden bullish divergence, dan pada case XRP ini menurut saya paling obvious teman-teman. Kita ngelihat dia ngebentuk semacam ya, terserah ya, kalian bisa bilang ini hidden bullish divergence. Kenapa? Karena pada dasar waktu kondisi market sebelumnya di sini itu sudah termasuk oversold, dan di harga yang sedikit lebih tinggi saat ini kita ngelihat XRP itu sudah terhitung sebagai oversold teman-teman ya. Jadi pertama, symmetrical triangle pattern, which is ini memang kemungkinan ya kalau kita lihat lagi, ini kan saya menggunakan lihat wave theory, wave 1. Kemudian koreksi, ABC correction, wave 2, lalu dilanjut ke wave 3-nya, dan sekarang mungkin kita sedang masuk ke extended corrective ya, move untuk si wave 4-nya. Jadi mungkin ini ABC correction, jadi kalau misalnya dia bisa finishing di sini, harusnya ini menjadi wave 4 kita, dan konfirmasi yang kita butuhkan adalah XRP harus capable untuk bisa break pertama dari descending channel-nya dulu. Descending channel-nya bisa lihat di mana? Teman-teman bisa mengacu pada time frame 4 jam, karena kita bisa lihat clearly ini terbentuk yang namanya descending channel pada XRP. Kalau misalkan bisa break out dari descending channel, harusnya bakal menjadi indikasi positif untuk XRP bisa kembali ter-rebound dan menjadi langkah awal untuk XRP mengkonfirmasikan dia punya oversold terhadap si RSI-nya teman-teman ya. So menurut pandangan price action di harga sekarang harusnya termasuk harga yang atau tergolong harga yang bisa dikatakan cukup murah untuk XRP teman-teman ya. Dan untuk time frame 4 jamnya sendiri, di sini sebenarnya kita ngelihat ada terbentuk semacam ascending channel. Jadi kalau teman-teman tarik garis dari dia punya lower price ke lower sebelumnya, ini harusnya dia menunjukkan adanya ascending channel ya. Tuh kalian bisa lihat clearly di time frame 1 jam. Ya, saya tarik garis dari tail candle yang ini terakhir teman-teman ke lowest point di kisaran 6 Desember sampai sekarang ya. Untuk bagian atasnya kita ngelihat sedikit seperti tampak false breakout. Pada intinya sih ya kita memang ngelihat ini ketarik juga oleh kondisi Bitcoin ya. Jadi kemarin kan kita, lebih tepatnya ya tadi malam ya, kita tahu kondisi Bitcoin itu terpuruk lagi, terkoreksi lagi, drop lebih deep sampai 47.000, dan sekarang mungkin perlahan-lahan mulai ter-rebound. Nah, kondisi yang perlu diperhatikan saat ini teman-teman adalah XRP harus maintain di atas ascending channel supportnya untuk mengkonfirmasikan
soon or later breakout pada si descending channel, sehingga kita bisa ngelihat XRP itu rebound kembali dengan catatan dia harus breakout dari descending channelnya ya. Saya ulangi sekali lagi, descending channelnya teman-teman. Alright, so kalau misalkan itu sudah mulai terbreakout, harusnya akan menjadi positif untuk pergerakan XRP. Mungkin kita akan ketahan di daerah bear sellers ini teman-teman, dan nantinya mungkin seperti pembentukan semacam, ya kalian bisa bilang ini inverse head and shoulders, lalu dia baru breakout ya, karena di time frame daily kita bakal ngelihat kondisi tersebut bisa terjadi teman-teman. Oke, so itu tadi sederhana aja. Mungkin tambahannya adalah teman-teman harus antisipasi tetap kalau misalnya kita ke reject lagi, maka ada kemungkinan kita breakdown diiringi dengan koreksi oleh Bitcoin yang mungkin lebih deep lagi. Jadi tetap waspada teman-teman. I think itu aja penjelasan saya seputaran XRP atau seputaran Ripple. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Make sure kalian komen juga kira-kira value XRP itu sebetulnya sepantasnya di harga berapa. Dan sampai ketemu lagi di update video untuk berikutnya Bitcoin malam hari ini. Thank you so much for watching this video till the end. Kalau kalian suka jangan lupa like video ini. Make sure kalian share video ini ke XRP Army juga. Jadi kita sama-sama support ya XRP untuk nge-pump kembali. Oke? So once again, thank you very much. God bless everyone. See you guys tonight. Cheers.